Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ari Ika Safitri, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dilakukan di sekolah untuk mendorong perubahan dan pengembangan guru di sekolah. Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan coaching, karena coaching adalah kunci untuk membuka potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang, agar orang tersebut bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Tahapan-tahapan untuk melakukan supervisi akademik ada 3, yaitu yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, sedangkan yang ketiga adalah pasca observasi. Di kegiatan pra-observasi ini, saya dan rekan sejawat yaitu Bu Rizky Ahid Nur Hasanah SPD, guru matematika, akan melakukan percakapan. Bu Rizky bercerita kepada saya bahwa dia menemui kendala-kendala dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ada beberapa siswa yang belum bisa menyelesaikan LKPD sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan oleh Bu Rizky. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sepertinya Bu Rizky sedang berseri-seri ya. Jadi saya mendekati Ibu untuk menanyakan tentang cerita Ibu kemarin pada waktu kita berjalan di koridor kelas. Kemudian Ibu menyampaikan bahwa ada permasalahan yang Ibu temui ketika mengajar di kelas 10 ya, di kurikulum Merdeka. Nah, bisa Ibu ceritakan permasalahan apa yang Ibu hadapi ketika mengajar di kelas, Bu? Ya, untuk permasalahan yang saya hadapi ketika berada di kelas itu kemampuan dari peserta didik yang berbeda, Bu. Jadi ada peserta didik yang dia itu mudah memahami materi yang saya sampaikan. Mereka cepat menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Tetapi ada juga peserta didik yang begitu lama. Jadi ketika pembelajaran itu kesenjangan dari kemampuan itu sangat terlihat. Nah, jadi kemungkinan harapan saya pada pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi konten dan juga proses. Seperti itu ya, Bu. Kemudian tujuan yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini di kegiatan pra-observasi ini apa, Bu? Saya berharap dengan kegiatan hari ini saya dapat mempersiapkan atau mengatasi permasalahan yang sudah saya hadapi sebelumnya sehingga tidak terulang di pertemuan berikutnya. Itu yang pertama, Bu. Yang selanjutnya saya mengharapkan peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu untuk peserta didik yang kemampuannya rendah dan sedang itu dapat meningkat. Bahkan yang kemampuannya rendah itu hampir tidak ada, seperti itu. Nah, tadi Bu Rizky mengatakan bahwa ada tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan tentang tingkat pemahaman siswa tadi? Dilihat dari aspek apa, Bu? Ya, untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut ada yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Yang pertama itu saya lihat dari hasil pretest, Bu. Di awal pembelajaran saya memberikan pretest. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran saya akan mengetahui mana siswa yang sudah belajar dan menguasai materi yang akan dipelajari dan mana yang belum. Selanjutnya saya mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang, atau rendah ketika mengerjakan LKPD, Bu. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD dengan benar dan runtut. Tetapi ada juga kelompok yang belum mampu menyelesaikan. Dan ada juga kelompok yang sudah menyelesaikan namun pekerjaannya belum selesai. Seperti itu, Bu. Dan di akhir saya juga memberikan kuis untuk mengetahui, oh ternyata ada sekian anak yang sudah menguasai materi, berarti dia berkemampuan tinggi. Ada sekian anak yang baru menguasai berapa persen dari materi yang saya sampaikan. Dan ada beberapa anak yang
belum sama sekali memahami materi yang saya sampaikan tadi, seperti itu Bu. Oke. Untuk siswa yang kurang waktu dalam mengerjakan LKPD, itu mengerjakan LKPD secara berkelompok ya Bu? Ya, Secara berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan apa Bu? Untuk pembagian kelompoknya memang saya bagi berdasarkan gaya belajar nggih Bu. Selain gaya belajar, saya juga mempertimbangkan tingkat kemampuannya itu tadi. Jadi mungkin anak yang gaya belajarnya itu ada auditori, kinestetik, ada yang visual, lalu saya kombinasikan dengan yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, seperti itu Bu. Untuk pengelompokannya seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian setelah dikelompokkan seperti itu, ternyata di kelas masih ada beberapa kelompok atau hanya satu kelompok saja Bu yang belum menyelesaikan LKPD dari Ibu tadi? Kalau dari hasil pertemuan yang sebelumnya ya Bu, yaitu ada 3 kelompok kalau tidak salah dari 9 kelompok yang sudah saya bagi itu tadi. Lalu bagaimana langkah yang Ibu ambil ketika ada beberapa kelompok yang belum menyelesaikan tugasnya tadi Bu? Apakah ada tambahan waktu atau bagaimana? Untuk kelompok yang memang belum menyelesaikan, memang saya memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tapi di rumah Bu. Jadi nanti ketika selesai pembelajaran kan memang selesai waktu berdiskusi, maksud saya ketika selesai berdiskusi kelompok yang sudah selesai memang mempresentasikan, tetapi untuk kelompok yang belum selesai saya minta untuk melengkapi lagi secara mandiri, secara pribadi, bukan secara kelompok lagi, menuliskan apa yang sudah dijelaskan dari temannya itu tadi, seperti itu Bu. Iya, itu tadi identifikasi Ibu ketika di kelas itu Ibu bisa menyimpulkan tingkat pemahaman siswa itu ternyata berbeda-beda. Nah, menemui kejadian yang seperti itu, tentu saja Ibu dalam pikiran atau dalam benak Ibu sudah membuat rencana-rencana aksi apa yang akan nanti Ibu lakukan terkait hal tersebut. Ya, memang untuk pertemuan berikutnya saya berencana untuk merubah model pembelajaran yang awalnya saya menggunakan discovery learning, ini saya rubah atau modifikasi menjadi model problem based learning. Itu yang pertama Bu. Lalu saya menggunakan strategi metode. Maksud saya metode reading guide dan juga role play. Jadi nanti selain itu saya juga menggunakan media. Ada media LKPD, masih sama ya untuk LKPD-nya, lalu PowerPoint, Flipbooks, ada Google Forms juga, dan juga ada video pembelajaran. Nah, untuk penekanannya, perbedaan dari pertemuan sebelumnya mungkin di modelnya gitu, model pembelajarannya seperti itu. Di model pembelajarannya. Untuk pertemuan berikutnya berarti Ibu menyiapkan beberapa media yang beragam. Nah, terkait dengan berbagai media itu, kenapa Ibu memilih tadi Google Form, kenapa memilih video pembelajaran? Tentu Ibu punya alasan tersendiri. Nah, alasannya apa Bu? Ya, betul. Untuk alasan saya yang pertama, mengapa menggunakan metode reading guide ya Bu? Karena memang saya ingin meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik agar selain kemampuan kognitifnya itu nanti akan tinggi, seperti itu ya, tujuan pembelajaran tercapai, keterampilan literasi numerasinya juga tercapai, seperti itu. Itu untuk yang reading guide. Lalu untuk media yang pertama, mengapa saya menggunakan Flipbooks? Flipbooks itu kan seperti bahan ajar elektronik ya Bu ya. Jadi saya mengapa mengemas menjadi elektronik, karena saya menganggap anak sekarang itu lebih antusias ketika bahan ajarnya atau apapun yang dikemas dalam bentuk elektronik. Itu yang pertama, kenapa Flipbooks. Lalu selanjutnya kenapa menggunakan media video pembelajaran, karena saya berharap dari pembelajaran matematika sebenarnya ketika diterapkan di kehidupan nyata itu memang sebenarnya ada Bu. Jadi kayak video pembelajaran saya gunakan untuk menunjukkan manfaat pembelajaran matematika. Itu. Selanjutnya untuk Google Form itu saya gunakan untuk mengemas pretest dan kuis.
gitu Bu. Bu Rizky tadi sudah menyampaikan beberapa strategi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas. Ibu akan membuat beberapa konten yang menarik bagi siswa agar siswa memiliki ketertarikan sendiri untuk belajar matematika pada jamnya Bu Rizky. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, Ibu akan membuat flipbook, kemudian membuat materi yang bisa dibaca anak dengan dinamakan tadi reading guide. Kemudian Ibu juga akan membuat Google Form terkait dengan penilaian ya Bu tadi ya, betul. terkait dengan penilaian. Nah, kemudian langkah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu susun nanti seperti apa? Apa yang akan dilakukan siswa-siswa di kelas? Ya. Untuk langkah pembelajarannya Bu, seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya, saya berencana untuk kegiatan berikutnya itu yang pertama pasti saya awali dengan pretest Bu. Untuk kegiatannya saya awali dengan pretest. Setelah mengetahui hasil pretest secara screen melihat hasilnya secara cepat, nanti saya akan menggunakan hasilnya itu untuk menentukan kelompok. Setelah menentukan kelompok, anak akan saya minta untuk berdiskusi mengenai LKPD. Nah, ketika berdiskusi mengerjakan LKPD, nanti di sela-sela itu atau sebelum mengerjakan LKPD, saya akan memberikan arahan untuk mencari informasi mengenai bacaan-bacaan yang harus mereka cari informasinya. Itu terkait metode reading guide ya Bu ya. Selanjutnya, ketika berdiskusi khusus untuk anak tertentu yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya akan meminta siswa tersebut untuk role play, kayak ada peran sebagai penjual dan pembeli. Jadi di sana nanti ada kayak ada yang membeli, ada yang menjual, dan nanti itu akan dikemas menjadi bentuk soal dari kegiatan yang sudah dilakukan anak tersebut Bu. Itu setelah diskusi, presentasi, nanti saya memberikan konfirmasi. Setelah memberikan konfirmasi, nanti di akhir akan saya berikan kuis. Seperti itu untuk gambaran singkatnya, seperti itu Bu, untuk kegiatan pembelajarannya. Kegiatannya ini berapa jam pembelajaran Bu? 2 jam pembelajaran, 90 menit. 90 menit. Ibu memprediksi cukup ya untuk melakukan langkah-langkah tadi? Insya Allah cukup, sudah saya pertimbangkan. Ya, untuk sudah dipertimbangkan. banyak soalnya, jenis soalnya sudah saya pertimbangkan. Oke, kemudian penilaian yang akan Ibu gunakan nanti apakah ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan juga? Karena tadi Ibu menyampaikan ada presentasi juga ya? Ya, betul. Ya, memang untuk penilaian saya itu melaksanakan rencana akan melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan Bu. Jadi untuk sikap saya amati ketika siswa itu berdiskusi maupun berpresentasi. Keterampilan akan saya nilai ketika anak itu siapa yang mau berpresentasi, siapa yang berusaha memberikan masukan, sanggahan atau kritikan. Untuk pengetahuannya saya menggunakan penilaian melalui pretest dan kuis itu tadi. Untuk penilaian sikapnya akan difokuskan pada sikap apa Bu? Untuk sikapnya ini mengacu pada kurikulum Merdeka ya Bu ya. Memang saya fokuskan di ada ketuhanan, terus ada kerjasama, gotong royong. Karena diskusi tadi ya. Gitu. Tapi untuk titik beratnya memang saya menambahkan sikap percaya diri Bu. Jadi di luar dari profil pelajar Pancasila ya, saya menambahkan sikap percaya diri. Ya. Untuk instrumen penilaian sikapnya nanti juga sudah Ibu susun. Dilihat dari aspek apa saja Bu? Misalnya ketuhanan, itu bagaimana tentang ketuhanan nanti? Ya, untuk yang ketuhanan ya Bu, jelas ketika anak itu berdoa, kan sebelum belajar berdoa, mengucapkan salam, apakah anak itu mengucapkan salam, berdoa dengan sungguh-sungguh atau yang lainnya. Nanti kan saya akan mengamati ketika mereka berdoa. Seperti itu untuk yang ketuhanan. Lalu untuk yang percaya diri ya, yang menjadi titik khususnya percaya diri akan saya lihat ketika anak itu mampu untuk menyampaikan atau memberikan masukan atau pendapat yang dia punyai. Itu untuk yang percaya diri. Selanjutnya untuk kerjasama ya ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi ya. Sudah sepertinya itu. Kalau untuk yang lainnya tinggal mengikuti, misalnya kayak kreatif, nanti tinggal kita lihat cara anak dalam menyelesaikan
itu bisa kita lihat ketika dia berpresentasi. Oh ternyata anak ini memiliki cara sendiri. Nah itu nanti ada nilai plusnya, Bu. Oke, seperti itu rencana yang akan Ibu susun nanti. Nah ini misalnya Bu, misalnya nih tidak terduga dalam kelas itu ada anak yang masih kesulitan mengikuti materi pembelajaran yang Ibu susun tadi, ternyata masih kurang waktu juga. Langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk mengatasi waktu yang masih kurang ya Bu ya, menurut saya memang kalau dalam berdiskusi itu kalau ingin menyelesaikan semuanya sedangkan tingkat kemampuannya tadi kan berbeda ya, itu sangat tidak mungkin menurut saya. Jadi untuk yang belum selesai memang anak itu saya berikan tanggung jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berikan tanggung jawab untuk menyelesaikan secara individu dari apa yang sudah disampaikan temannya ketika presentasi, seperti itu. Iya. Nah, kemudian rencana-rencana yang Ibu utarakan tadi tentu saja ingin segera Ibu realisasikan. Nah, lalu langkah seperti apa untuk merealisasikan rencana-rencana itu, Bu? Langkah-langkah yang saya ambil nih Bu untuk merealisasikan rencana yang sudah saya buat itu, yang pertama selain saya merencanakan untuk media, model dan lain-lainnya, itu saya juga berusaha untuk berdiskusi dan mencari informasi dari teman sejawat mengenai apakah pembelajaran ini cocok saya gunakan di kelas yang bersangkutan, kurangnya bagaimana, lalu masukannya apa, kritiknya apa, nanti akan saya terapkan untuk merealisasikan rencana yang sudah saya rencanakan itu tadi, Bu. Seperti itu. Ke rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 10 atau bisa juga di kelas 11, 12, Bu, untuk rekan sejawatnya? Kalau saya rencananya gitu ya, ini saya akan melakukan dengan teman sejawat di kelas 10, khususnya di kelas yang saya ampu itu tadi. Agar karena kan tiap kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda dari siswanya, jadi saya sesuaikan bahwa misal itu kelas 10D, misal seperti itu, oh di kelas 10D ternyata seperti ini, itu akan berbeda dengan kelas 10C, seperti itu. Nah, selain mengajak kolaborasi, langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Kolaborasi rekan sejawat. Selain kolaborasi, nanti akan saya konsultasikan juga ke wakakurikulum ya Bu ya. Saya sampaikan bahwa saya mempunyai rencana seperti ini, apakah ada masukan, apakah ada yang perlu saya perbaiki atau seperti apa ngoten Bu. Yang diperbaiki terkait dengan RPP yang nanti akan Ibu susun? Betul Bu. Mungkin dari RPP atau mungkin dari penilaiannya harus dibuat seperti apa, atau mungkin dari instrumen soalnya harus dibuat lebih tingkatnya dikurangkan atau ditambahkan, seperti itu. Ya, kemudian Bu Rizky, ini kan kegiatan pra-observasi. Besok saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Rizky. Nah, kemudian aspek apa saja yang ingin saya observasi Bu ketika saya melakukan observasi di kelas? Ya, yang saya harapkan Bu Ari ketika mengobservasi itu nanti minta tolong diobservasi mengenai cara saya ketika mengarahkan siswa agar penyelesaian dari masalah yang saya berikan itu mampu diselesaikan hampir semua siswa. Mungkin jika ada yang belum selesai, mungkin jangan sebanyak yang sebelumnya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon diobservasi mengenai cara saya untuk menyampaikan konfirmasi, mungkin apakah konfirmasi dari yang saya lakukan sudah betul atau belum, seperti itu. Lalu untuk observasi yang berikutnya, saya ingin Bu Ari mengamati cara saya melakukan penilaian, terutama dalam penilaian sikap dan keterampilan, apakah sudah tepat atau belum. Ya. Ada 3 ya yang ingin diobservasi tadi ya Bu Rizky ya. Cara mengarahkan siswa, caranya Bu Rizky untuk nanti konfirmasi, kemudian yang ketiga adalah cara dalam melakukan penilaian maupun dalam menyusun instrumen penilaian. Apakah Bu Rizky bisa menceritakan kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Ya, untuk apa yang sudah kita obrolkan ya Bu hari ini, yang pertama itu saya mengalami kendala beberapa
mengenai anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ketika menghadapi permasalahan matematika. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Selain itu, saya juga mendapatkan kendala anak yang kurang aktif ketika pembelajaran. Lalu didukung ada juga permasalahan anak-anak yang belum menyelesaikan LKPD secara keseluruhan itu ya. Lalu untuk rencananya dari permasalahan yang sudah saya observasi sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu saya akan berencana menggunakan model pembelajaran problem based learning, lalu menggunakan metode reading guide dan role play. Untuk medianya saya menggunakan media yang pertama itu jelas LKPD ya Bu ya, lalu PPT, video pembelajaran, Google Forms, dan nanti akan menggunakan QR Code juga, cuma itu hanya digunakan untuk di bagian akhir saja, seperti itu. Lalu untuk melaksanakan rencana yang sudah saya buat itu tadi, saya berusaha untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat apakah apa yang sudah saya rencanakan itu cocok untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, apakah ada masukan, kritikan atau saran seperti itu nggih Bu. Lalu selanjutnya setelah saya berkonsultasi dengan Bu Ari ini, saya merasa mendapatkan ide. Oh ternyata apa yang sudah saya rencanakan itu ternyata memang sebelumnya sudah ada di pikiran saya, kayak oh ternyata ini itu akan saya gunakan di pembelajaran ini, sepertinya cocok, seperti itu, sepertinya sudah ada gambaran di pikiran saya seperti itu Bu. Nggih, terima kasih. Nggih. Kemudian kapan Bu Rizky saya bisa melihat rencana yang Ibu utarakan tadi? Nggih, untuk melihat rencana pembelajaran tadi, Bu Ari bisa mengobservasi besok. Oke, di kelas 10D ya Bu Rizky? Iya, betul. Nggih. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, ada perkembangan atau progres yang lebih baik daripada sebelumnya. Nggih. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Rizky, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Ari. Ya, saya yang berterima kasih. Nggih. Silakan ketua kelas Abdiu memimpin doa terlebih dahulu. Disiapkan. Sudah mulai. Terima kasih Abdiu sudah memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, Rizky ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Sepertinya semua gabung di sini. Jadi dulu bukunya sudah disiapkan, bukuan mantranya? Sudah. HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Sudah rapi, bangku, seragam, dan lainnya sudah rapi semua. Silakan semuanya disiapkan untuk pelajaran matematika yang bukan untuk pelajaran matematika, silakan dimasukkan. Nanti kita akan belajar materi SKTP menggunakan metode subjek. Oke, Rizky lanjut. Nah, hari ini nanti kita akan belajar menggunakan metode diskusi. Nanti sebelum diskusi, Bu Rizky akan memberikan pretest. Bu Rizky ingin tahu kemampuan awal kalian tentang SKTP. Jadi apa yang sudah kalian pelajari semalam tentang bahan ajar. Nah, nanti dari hasil pretest itu harapannya ketika ada yang belum bisa atau belum menguasai nanti setelah pembelajaran akan ada beda. Jadi pembelajaran hari ini kalian bisa menganalisis langkah-langkah menyelesaikan SPLTP menggunakan metode substitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP menggunakan metode substitusi. Nanti tidak usah khawatir, ketika diskusi akan diskusi. Tapi nanti ketika diskusi, presentasi, tanya jawab, semua akan dinilai sikapnya, pekerjaannya, lalu satu lagi. In the summer of 2009, I was 18 years old, working a summer position as part of the professional sophomore year at the
Bagi kalian sudah menyimak suatu video ya. Dari video tadi pasti kalian memperoleh suatu apa ya, semangat atau suatu pesan dari video tadi. Rizky mau kira-kira ada yang mau menyampaikan ya, Sylvie ya? Ya boleh silakan. Perkenalkan nama saya terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dari video tadi yang saya lihat seperti apabila yang bisa kalian hitung nilai tunggalnya menggunakan SKP. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pengaplikasian dalam perhitungan. Jadi kalau kalian tanya, manfaatnya matematika itu apa sih? Banyak. Salah satunya di SPLTP itu nanti kalau kalian menjadi mungkin manajer di perusahaan itu digunakan pasti digunakan jika hitung manual itu enggak pasti ada aplikasinya. Matematika itu banyak gitu ya. Oke, betul? Ayo ingat kembali. Yang pertama, Bu Rizky mau bertanya. Misalnya, Abiu membeli 5 coklat, lalu membeli 2 jus dan 3 es krim. Makanya banyak ya Abiu ya. Tentukan model matematika dari makanan yang dibeli oleh Abiu. Coba ini kan Abiu yang beli, silakan Abiu yang menjawab. 5E plus 2Y plus 3Z. Oke, 5E plus 2Y plus 3Z. Itu apa yuk? Coklat. Iya, coklat ya. Lalu yang Y? Y jus. Lalu yang Z? Ya bisa langsung ditulis diketahui tadi. Dikerjakan sendiri ya. Sini sudah siap. Yang sini, ayo. Depannya Farel, betul kan? Rizky mau tanya dengan pada tahun 2022 kan mengalami kenaikan. Sebelum tahun 2022, BBM juga sempat mengalami kenaikan. Silakan dicari informasinya di HP kalian. Yang sudah tahu boleh langsung Rizky beri 5 menit, tidak usah baca, silakan berkelompok nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Adabnya silakan berhadapan dengan yang sebelumnya. Jadi ini tulis plus, tanda plus. Ayo, 2 menit lagi loh ya. Silakan ditempel ya, mau nempel berapa lagi? Berarti 10.000 rupiah ya, dikurangi 2Y, Y-nya juga sama 10.000 rupiah dan mendapatkan hasil 70.000 rupiah, dikurangi 20.000 rupiah dan dikurangi 20.000 rupiah mendapatkan hasil Z sama dengan 30.000 rupiah. Ya, jadi saya
Nah, selanjutnya seharusnya untuk melakukan yang ini dan yang ini itu masuk langkah yang ketiga, dan yang selanjutnya itu masuk langkah yang keempat, dan yang selanjutnya lagi yang hanya bergeser saja untuk jawabannya sudah mantap. Tapi ada satu maju. Ya boleh, silakan maju. Yang lainnya yang sudah melihat video tadi kayaknya ketika tadi Mas saya presentasi sudah cukup jelas, penjelasannya sudah cukup jelas. Tadi yang disampaikan Pak Abi juga sudah cukup jelas. Mungkin kalau untuk penjelasan lagi bisa melihat video itu tadi ya yang di paling bawah sendiri. Di paling bawah sendiri ada tagline ya, tulisannya apa Cak? Refleksi pembelajaran. Silakan di-scan, diisi sejujurnya tentang pembelajaran hari ini seperti apa. Membingungkan, sekarang udah biasa. Betul kata Mas Jaya, kita harus membuat model yang paling sederhana. Langkah ketiga, yang keempat setelah menemukan model yang paling sederhana, kita apakan modelnya itu tadi? Substitusikan kebersamaan yang lain dan mengikuti cara berikutnya yaitu ya sampai ketemu nilai tiap hari. Dua menit lagi. Ayo dari belakang ke depan, silakan. Waktunya sudah bisa toh. Ya, dua. Kita sekarang ini menggunakan metode eliminasi. Ini yang kalian suka ya. Silakan di-scan. Semoga belajarnya kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Di sini, itu oke. Nah, di grup sudah Bu Rizky kirim soalnya untuk PR, silakan dikerjakan di pertemuan berikutnya, nanti dikumpulkan ya. Siap. Nanti dicek WA grupnya, soalnya sudah Bu Rizky kirim. Oke. Cukup sekian, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Rizky kirim? Tidak. Oke, terima kasih. Setelah ini kan kalian keluar. Terima kasih. Bu Rizky tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizky. Selamat pagi Bu Ari. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Rizky, kemarin kan saya sudah mengobservasi Bu Rizky ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, hari ini bagaimana perasaannya Bu Rizky setelah saya observasi? Ya, perasaannya senang ya Bu ya, karena kan jadi saya tahu untuk pembelajaran hari ini tuh bagaimana hasil dari strategi atau rencana-rencana yang sudah saya buat dulu. Setelah saya laksanakan, masih ada kurangnya, apa yang perlu ditingkatkan, jadi tahu ngoten. Oh, seperti itu ya. Menurut Bu Rizky, berapa persen tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Untuk keberhasilannya, menurut saya ya Bu ya, ini berdasarkan pekerjaan siswa, LKPD-nya, lalu kuis, pretest, itu menurut saya masih sekitar 70% Bu. Masih sekitar 70%. Iya. Nah, kemarin yang kita sepakati bersama untuk observasi yang saya lakukan di kelas, Bu Rizky menginginkan 3 hal yang saya observasi, yaitu pertama, bagaimana tentang penilaian sikap siswa, kemudian yang kedua, bagaimana tentang peningkatan kompetensi siswa kaitannya dengan mengerjakan LKPD, apakah ada progres peningkatan atau tidak. Yang ketiga adalah bagaimana Bu Rizky dalam memberikan konfirmasi atau afirmasi kepada siswa. Nah, tadi Bu Rizky sudah menyampaikan bahwa 70% dari kegiatan belajar mengajar di kelas yang sudah bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Berarti masih ada 30% kendala-kendala yang ditemui di kelas. Yeah. Oke, baik. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam obrolan kita hari ini, Bu?
Harapannya ya Bu, dari obrolan kita hari ini, saya ingin mengetahui hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu apakah strategi yang sudah saya rencanakan sudah sesuai atau belum ketika pelaksanaannya. Lalu apakah strategi yang sudah saya laksanakan di kelas itu benar-benar mengatasi masalah yang saya hadapi atau tidak, seperti itu. Iya. Kemudian apa indikator keberhasilan dari ibu menerapkan strategi pembelajaran di kelas? Untuk indikator keberhasilannya ya Bu, ini ada beberapa karena kan memang saya fokusnya ke literasi numerasi ya untuk pemahaman siswanya. Yang pertama untuk numerasinya, untuk pengerjaannya ketika siswa itu berhasil menyelesaikan LKPD dengan lengkap dan tepat waktu, maka saya katakan itu saya berhasil untuk membimbing anak menyelesaikan LKPD seperti itu, dan siswa mampu memahami apa yang saya inginkan dari mengerjakan LKPD tadi. Itu untuk indikator dari numerasinya. Lalu untuk yang literasinya itu untuk siswa memahami bacaan, karena ini permasalahannya kan SPLTV ya, ketika dia mampu menginterpretasikan bacaan ke bentuk matematika ketika dia bisa, maka itu indikator keberhasilan untuk literasinya. Ngoten. Oke, baik. Nah, dari 30% yang tadi jenengan katakan belum berhasil dari standar proses yang sudah dilaksanakan di kelas, mana yang ingin ditingkatkan, Bu? Untuk standar proses yang ingin saya tingkatkan Bu, itu untuk kemampuan siswa di LKPD-nya, menyelesaikan LKPD-nya. Ternyata setelah menggunakan strategi yang saya rencanakan, itu masih ada beberapa siswa yang masih belum selesai ketika mengerjakan LKPD. Bisa menceritakan apa sebenarnya yang dialami oleh siswa atau kendala apa yang ditemui siswa sehingga ada beberapa siswa yang belum bisa menyelesaikan LKPD itu? Mungkin ya Bu, untuk kendalanya ya berarti ya, kendala ketika mengerjakan LKPD itu dalam pembagian kelompok. Mungkin itu ada beberapa yang menggantungkan tugasnya ke satu siswa. Jadi yang mengerjakan hanya satu siswa, yang seharusnya dikerjakan bersama-sama, berdiskusi, saling bertukar pikiran, tapi itu hanya dikerjakan satu siswa. Ketika satu siswa itu tidak mampu menyelesaikan, maka makin lama makin tidak selesai, makin tertinggal seperti itu kan. Di LKPD ada dua permasalahan. Ketika permasalahan satu tidak selesai, maka otomatis permasalahan yang kedua juga tidak selesai. Itu mengenai berarti manajemen waktu ya. Lalu selanjutnya mungkin dari kendalanya ketika mengerjakan, dia selesai tapi tidak benar jawabannya. Ada juga yang seperti itu. Untuk permasalahan itu berarti kendalanya di kemampuan dasarnya anak. Ngoten. Baik Bu Rizky, berarti itu tadi gambaran tentang permasalahan yang terjadi di kelas panjenengan ya setelah menerapkan strategi yang kemarin sudah jenengan susun, sudah jenengan rencanakan. Nah, kemudian menurut Bu Rizky, bagaimana sih cara untuk menghadapi kendala-kendala yang muncul ketika pembelajaran di kelas? Ya, untuk menurut saya ya Bu ya, ini nanti kan bisa dapat masukan dari Bu Ari. Untuk menurut saya untuk mengatasi kendala yang pertama tadi kan ada beberapa siswa yang belum selesai mengerjakan LKPD. Mungkin dalam satu kelompok nanti di awal pembelajaran pembukaan pembelajaran memang kan saya belum membagi untuk satu kelompok itu, ada yang bagian misal mengerjakan, ada yang menghitung, ada yang mencari cara atau seperti apa, nanti mungkin bisa dibagi job desk-nya, ngoten nggih, untuk penyelesaian LKPD agar bisa tepat waktu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya untuk masalah siswa yang mengerjakan tapi pekerjaannya tidak benar atau kurang tepat, itu bisa diatasi dengan bergantian. Untuk misal ada 4 anak, itu sudah berdiskusi, gantian ngecek pekerjaannya. Oh ini nanti dicek, misalkan si A, oh sudah benar, menurut si A sudah benar. Si B, oh ternyata nanti mulai muncul, oh ini poin ini ada yang salah, berarti harus dibenarkan. Lalu si C melihat kembali, oh ternyata sudah benar, si D sudah benar. Berarti itu nanti akan meminimalisir ya kesalahan dari pengerjaan itu tadi. Menurut saya seperti itu Bu. Bu Rizky, ini kan rencana yang jenengan susun itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Rizky ya? Nggih. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu fokus diferensiasinya ke apa Bu?
Fokusnya itu ke gaya belajar, Bu. Nanti ada gaya belajar auditori, visual, sama kinestetik. Ngoten. Oh gitu. Nggih. Jadi Bu Rizky membuat beberapa konten yang berbeda-beda untuk 3 gaya belajar yang berbeda ya Bu? Iya, betul Bu. Oke. Kontennya memang berbeda. Tapi memang ini untuk pembelajaran saya kelemahannya untuk soalnya masih sama. Ngoten. Padahal seharusnya kan sekalian dibedakan nggih. Oh iya iya. Bu Rizky, tadi kan Bu Rizky sudah menyampaikan kendala-kendala di dalam kelas, kemudian Bu Rizky juga sudah menyampaikan apa yang bisa dilakukan untuk mengurai kendala-kendala tersebut. Nah, kira-kira nih siapa nanti yang akan dilibatkan untuk mendukung Bu Rizky dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik lagi? Ya, untuk mendukung pemilihan strategi berikutnya ya Bu, mungkin bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Bukan mungkin ya, memang dengan teman sejawat satu rumpun yang sama-sama matematika seperti itu. Bisa juga dengan teman yang berbeda rumpun. Mungkin kan kita kalau di matematika ya mungkin gaya belajarnya gitu-gitu aja mungkin ya. Tapi kalau dari gaya belajar mata pelajaran lain, misal fisika, kimia kan sama-sama hitung-hitungan. Mungkin ada gaya belajar yang lain. Itu untuk teman sejawat. Lalu bisa juga melalui wakakurikulum ya Bu, atau kepala sekolah yang memiliki pengalaman lebih banyak daripada saya, ngoten. Nanti saya bisa menyerap ilmunya, mungkin strategi yang saya gunakan masih kurang gimana, apa bisa diganti apa atau pripun, ngoten. Iya. Kemudian Bu Rizky, apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung rencana-rencananya jenengan? Untuk yang mendukung rencana saya nggih, mungkin untuk sarana dan prasarana nggih Bu ya. Untuk yang mendukung perencanaan dalam pembagian job desk mungkin saya lampirkan di RPP, di bagian RPP di poin pembukaan nanti akan saya tuliskan pembagian job desk tiap kelompok siswa. Lalu job desknya itu apa saja nanti bisa saya lampirkan di RPP, ngoten. Oke, siap. Kemudian apa saja Bu yang perlu dipersiapkan Bu? Yang perlu dipersiapkan untuk ini tadi ya Bu ya, jadi RPP-nya jadi harus diperbaiki menurut saya. Lalu selanjutnya untuk LKPD-nya mungkin bisa dibuat soalnya berbeda karena biar menunjang gaya belajarnya, ngoten. Lalu untuk yang terakhir mungkin konfirmasi dari yang gaya belajar kinestetik lebih saya tekankan lagi gitu. Nah Bu Rizky, bagaimana caranya agar jenengan bisa konsisten melaksanakan rencana-rencana yang tadi jenengan sudah utarakan? Agar konsisten menurut saya harus saya lakukan setiap pembelajaran, harus menggunakan gaya belajar atau menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa, ngoten. Oke. Kemudian siapa saja yang nanti bisa jenengan libatkan untuk mengingatkan agar selalu konsisten Bu? Ya, yang saya libatkan untuk selalu mengingatkan jelas yang pertama mungkin teman sejawat, atau mungkin bisa jadi wakakurikulum, atau juga bisa kepala sekolah, atau mungkin siswanya sendiri Bu. Jadi misalkan pembelajaran saya tiba-tiba mengarah ke konvensional lagi, anak-anak tolong diingatkan agar pembelajarannya tidak monoton seperti itu. Oke, agar pembelajarannya berpusat pada siswa. Murid. Nggih. Kemudian Bu Rizky, dari pembicaraan kita pada hari ini, apa kesimpulannya Bu? Untuk kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, harapannya saya mampu membuat strategi baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temui kemarin ya, praktek kemarin, agar pembelajaran lebih baik lagi. Apa Bu Rizky bisa menceritakan kesimpulan dari obrolan kita pagi ini? Ya, untuk kesimpulannya Bu, strategi yang akan saya gunakan ya untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya, yang pertama tadi kan untuk mengatasi siswa yang belum selesai mengerjakan LKPD, berarti saya harus membagi job desk, dan itu harus saya sertakan di RPP agar saya tidak lupa. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk konfirmasi positif kepada siswa agar anak yang memang sudah mampu itu lebih semangat lagi, dan jika memang ada yang perlu diperbaiki, siswa itu tahu, oh ternyata ini pekerjaan saya masih perlu diperbaiki. Itu untuk konfirmasi. Lalu yang ketiga itu untuk konten gaya belajar kinestetik ya Bu ya, lebih saya tekankan lagi agar tidak tidak kabur dengan gaya belajar yang lain. Lalu yang keempat tadi itu untuk
soalnya ya, tingkat soalnya saya bedakan berdasarkan gaya belajar pun. Ngoten, menurut saya mungkin ada Membuat tambahan soal yang berbeda-beda. ya berdasarkan gaya belajar. Ngoten. Ada tambahan dari Bu Ari mungkin Bu? Menurut Bu Rizky dengan strategi seperti itu, kemudian kesimpulan yang tadi sudah Jenderal utarakan ada 4 kesimpulan, apakah strategi ini akan berhasil diterapkan atau ada kendala lagi atau kendalanya mungkin bisa diminimalisir? Mungkin kalau saya itu belum berani optimis 100% berhasil ya Bu ya. Tapi mungkin kendalanya bisa diminimalisir. Menurut saya ngoten. Karena kalau kemampuan anak itu kan saya tidak bisa mengontrol seperti itu. Saya hanya bisa menemani, mendukung seperti itu. Nggih. Menurut saya seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu saya bisa melihat rencana jenengan yang jenengan terapkan di kelas? Kapan ya? Hari apa ya Bu ya, di kelas 10D nggih. 10D itu mungkin hari Rabu Bu. Oh begitu. Nggih, Oke. nggih. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Saya Nggih. kira cukup obrolan kita hari ini. Sukses selalu untuk Bu Rizky. Nggih, terima kasih Bu Ari atas Ya. arahannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.